Enak aja mengap sana mengap sini. Dan untungnya apa? Kamu sok suci nyatanya kamu mau penjara. Kamu rela mati begini-begini demi umat matamu. Habib iku ora ndek umat goblok, sing ndek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sopo kowe? Sopo yang kayak jeneng Habib? Orang menghargai orang yang memuliakan. Istawal ma'u wal khosabah. Kalau ingin mulia, muliakan orang. Ngajarkan huruf Arab A, I, U. Saya ini orang. Kalau orang yang tahu prinsipnya orang. Kalau orang ingin mulia, muliakan orang lain. Kamu tidak pernah memuliakan orang lain. Kamu memuji-muji sendiri. Kamu mempertuhankan dirimu sendiri tentang kehabiban. Kemudian mengajak orang agar menyembah kamu, mencium kaki kamu. A, I, U, aku iki wong. Wong no wong. Ojo wong awake dhewe. Iku bener dhewe. Iku penggaweane setan. Benar iki ana telu. Benar itu ada tiga. Benar menurut Allah, benar menurut orang banyak, dan benar menurut diri sendiri. Itu yang paling jelek. Apakah kayak gitu? Yang dikatakan para habaib yang benar, diam saja. Karena dia sudah menghancurkan kelompok Habib dan membunuh karakter-karakter Habib. Saya tidak terima karakter Habib yang sebenarnya dibunuh. Saya paling tidak terima, hei Bahar. Saya paling tidak terima karakter Habib dibunuh. Jangan ngomong Habib Lutfi berjuang dengan cara halus, dengan cara kasar. Beda bro. Saya lihat YouTube-nya Bahar yang dikatakan Habib Bahar, saya malas menyebut Habib. Menyebutnya Bahar, dan Habib Rizik saya menyebutnya berisik. Yang apa? Podcast di tempatnya Refy Harun. Memang Bahar goblok, Refy Harun goblok. Betul nggak? Refy Harun goblok, Bahar goblok. Bahar, kamu goblok ya? Saya tanya, Bahar, kamu goblok apa? Kamu goblok apa pintar, Bahar? Kamu itu goblok-goblokin Gus Fuad. Sok tahu. Kamu goblok-goblokin juga sama aja goblok. Kamu goblok. Goblok-goblokin orang kan goblok. Goblok-goblokin orang itu sok pintar, berarti goblok. Saya goblok-goblokin kamu ada dasarnya. Mau ikut-ikutan dasarnya sama saya. Di juz 6. Orang tidak boleh berkata jelek oleh Allah. Tapi kalau orangnya kurang ajar, dolim, culak-culak matanya itu, goblok-goblok nomor pekok-pekok no, gendeng-gendeng no itu, boleh. Bahar. Maaf, Habib. Buat Habib-Habib yang benar saya mohon maaf. Dengerin ini, saya mohon maaf kepada Habib-Habib yang benar. Ini Bahar mencoreng nama Habib dan berisik. Bahar merusak karakter kehabiban. Dengerin ini. Mau terima silakan, tidak terima silakan, emangnya gue pikirin. Saya malas mikirin. Kenapa saya ngomong gini? Ya, dan saya sama dengan Gus Fuad Pleret. Saya tidak suka Habib dakwah di Indonesia yang kasar, yang asal-asalan, yang ngawur, karena merusak pribumi. Mau ngomong apa? Saya tanya Bahar, maaf Habib yang benar. Saya tanya Bahar sama berisik. Siapa yang menyebut kamu Habib awalnya? Di Indonesia satu. Terus yang menyebut kamu sampai burdah atau berjanji itu, Tufat Duhur itu, menyebut Ahlul Bait itu apa? Di Qurannya apa? Itu pendapat ulama apa? Kamu dihabib-habibkan apa gimana? Yang pertama membaca sholawat, ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani fadaroji atfatayaji rotal alamin ya uhelal judi wal karomin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus Rasulullah dan keluarganya, ya Rabba bil Mustafa baligh maqasidana wa filana mamatu. Orang-orang yang terpilih yang itu siapa? Apakah itu hadis, apakah itu Quran? Apa Rasulullah sendiri mengatakan ini duriyah saya yang sudah diselamatkan? Keterangan di Al-Quran jelas itu. Dipotong ayatnya innama yuridullahu lisam ahlul baiti wa tuhirkum tadhira, itu jelas. Itu dipotong innama, ada innamanya. Terus kamu ngaku-ngaku Habib dari mana? Goblok Bahar sama berisik. Kamu dipanggil Habib, dianggap Habib oleh orang-orang yang menyintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Rasulullah memuliakan Rasulullah, menghargai anaknya, hingga dipotong innama itu loh, pakai inna. Ketentuan-ketentuan salah satunya Ahlul Bait, padahal di situ cerita istri Rasulullah. Aqimi sholat wa ita'uz zakat wa atiullaha wa rasul. Dilihat Qur'annya. Terus kamu seenaknya sendiri. Ini umat memuliakan keluarga kamu karena mahabbahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kamu mentang-mentang ngomong kayak gitu kan udah ngomong salah itu. Bawa kitab kuning. Refy Harun itu goblok, nggak ngerti kitab kuning.
Refli Harun itu mengajak podcast kamu itu sama saja menjelek-jelekan kamu, menjatuhkan kamu. Karena apa? Refli Harun itu goblok, nggak tahu standar ilmu agama. Istawal ma'u wal khosabah. Ilmu agama itu harus ada speknya, standar. Refli Harun goblok, ngajak-ngajak kamu mau aja diajak orang goblok. Dasar goblok juga berarti orang yang goblok mau diajak orang goblok. Kalau orang pintar nggak mungkin mau diajak orang goblok. Jadi fitnah. Rata-rata orang pintar diikuti orang goblok. Ini beda. Orang pintar ikut orang goblok. Songong lo, nggak tahu standar. Ngaku Habib. Kamu dipahami dong faedah-faedah ngamil itu sendiri. Dunia dengan akhirat itu nggak ada fungsi, bro. Ngamilnya wal akhirah wawu dengan al, hanya gambaran dunia dan akhirat. Hatal al, hatta rosaha ngatof, berarti sudah terjadi hubungan. Itu beda. Kaidah-kaidahnya itu loh memalukan, ini asal jeplak. Kamu pembunuh karakter Habib-Habib se-Indonesia loh. Saya tanya mufasir itu hingga membuat janji memuji-muji Rasulullah, kamu rusak gara-gara otak kamu yang kotor. Bahar. Siapa yang pertama mengatakan masalah kamu turunan Rasulullah? Silakan. Tapi yang menganggap kamu Habib, Ahlul Bait yang disamakan dalam Al-Quran, itu siapa? Maaf. Seumpama gurunya Gus Fuad Pleret itu memotong kalimat inama dari inama, tulisan di atasnya itu banyak. Dan terkibnya di Al-Quran itu masalah Ahlul Bait itu terkib mu'anas, goblok. Mu'anas itu menandakan wanita, bukan keturunan laki-laki dan wanita, menandakan wanita. Rasulullah berwasiat kepada istrinya. Mu'anas itu ada 3 apa 4 itu terkib di atas. Tahu terkib apa enggak sih? Tahu susunan bahasa enggak sih? Nah, para ulama pengikut Rasulullah SAW, mulai sahabat dan lain sebagainya, yang mengimani Rasul dalam rukun iman, amantu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa bil qadri khairi wal yaumil akhir. Mengimani Rasul karena kamu keturunan Rasul dari Sayyidina Ali. Kalau ngomong silsilah sudah nggak ada itu dalam Al-Qur'an silsilah. Kamu karena keturunan dari menantu. Walaupun saudara sudah lain. Kamu keturunan dari wanita. Apakah Rasulullah punya anak laki-laki yang hidup? Tapi karena mahabbahnya kepada Rasulullah SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah, sapa wong sing seneng karo ingsun Kanjeng Nabi, ma'i bakal dikumpulaken karo Kanjeng Nabi nang swarga, di surga. Maka pecinta-pecinta umat Rasulullah menyintai Rasulullah segenap anak turunnya, dikatakan Habib, kekasih. Nah, bahasa itu saja terpotong. Kalau dikasih inna Habibullah apa inna apa, maka rujukannya pada inna, standar atas. Kalau Habib saja kekasih apa? Kekasih tidak boleh dakwah di Indonesia. Kan maknanya kekasih Habib. Kekasih apa? Kekasih kodok? Kekasih apa? Itu masih memiliki makna apa? Makna luas, makna bias, tidak jelas maknanya. Kekasih apa? Kekasihnya siapa? Masih ada pertanyaan. Maka butuh ngamil, paham nggak? Kamu mau protes dalam segi apa? Segi bahasa nggak bisa, bro. Undang-undang aturan forensik harus menggunakan bahasa. Refli Harun kamu ajak podcast, atau Refli Harun yang ngajak podcast kamu. Goblok Refli Harun. Congori Refli Harun, goblok. Merusak ini. Justru orang-orang din yang menebarkan fitnah, al-fitnah tu asaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini bulan Ramadan, bro. Bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah keluarganya Rasulullah yang diwasiati oleh Rasulullah, yaitu istrinya. Aqimis sholat, lakukan sholat. Wa ita'uz zakat, laksanakan zakat. Wa atillah wa Rasul. Itu sama Rasul-Rasul lainnya. Kok kamu aja baru keturunan? Belum tentu keturunan dari wanita yang nggak bisa jadi raja lah. Keturunan wanita. Apa bisa? Menjadikan perwalian. Keturunan wanita. Seumpama saya wanita, istri saya laki-laki, bisa merampas haknya laki-laki, hartanya laki-laki dalam segi apapun nggak bisa, goblok. Dalam segi waris nggak bisa. Warisan laki-laki adalah warisan laki-laki, warisan perempuan adalah warisan perempuan. Dan apabila warisan perempuan, anak satu hukumnya berapa? Separuh atau gimana? Kalau anak perempuannya 2, bagaimana? Kalau pewaris perempuan 1, kemudian sebagian yang separuh diberikan siapa? Saudaranya. Atau gimana? Saudara laki-laki dan perempuannya. Nggak nyambung, bro. Kamu jangan sok-sokan Habib-Habiban di sini. Ini Indonesia ini. Bukan saya berarti tidak cocok. Saya tetap tahu tentang bahasa Habib, tujuannya para ulama mufasir yang mengarang kitab karena dia mahabbah pada Rasulullah. Tetap menganggap keturunannya dilindungi. Cara melindungi dengan cara agama yang diwariskan oleh Rasulullah, Allah melalui Rasulnya. Dan kamu jangan mentang-mentang seenaknya sendiri. Ini lagi ada yang komen puasa-puasa, komennya goblok. Ya,
gawe mau keluar aja bicara lu nggak bisa dipahami. Ketahuan banget miskin ilmu, miskin adab, dapat hidayah. Aditya. Hei, saya tanya, yang memberikan julukan Habib, itu siapa? Di Quran ada apa enggak? Di hadisnya ada apa enggak? Saya tanya, itu silakan Habib se-Indonesia jawab. Saya ingin tahu julukan Habib itu dari mana? Dari umat Rasulullah yang setia, atau dari Rasulullah sendiri, atau dari siapa? Saya tanya, masalah Ahlul Bait ada di Quran. Saya ingin tanya ini, Habib se-Indonesia, biar tidak jadi bias, biar tidak jadi masalah. Tolong Habib Lutfi terangkan, cari kitabnya, hadisnya, sanadnya, bahasa Habib dari mana? Apakah budaya Arab kemudian mengatakan Habib, atau dari berjanji, atau dari siapa? Imam Busiri yang mengarang kitab Burda, yang mengatakan Rasulullah atas Samsun antap badrun kaufunuri. Saya ingin tanya, siapa yang memberikan gelar Habib? Saya cinta Habib karena begini inilah mencoreng nama Habib. Saya yang sedih kalau timbul benturan, kekacauan. Siapa? Saya ngomong ini karena sedih. Nggak dikira Fuad Pleret bukan Habib. Masalahnya apa sebetulnya? Ini mengatakan Banjar, insya Allah saya sangat menyintai Habib. Kami di Banjar semua Habib, kami cinta. Saya tahu semua manusia bujus itu Habib karena turunan Nabi. Kalau cuma ngomong Habib, Habib itu maknanya apa? Siapa yang memberi gelar? Makanya jangan buat masalah. Belajarlah yang haris dan bijaksana. Saya mengkritik beda dengan orang lain, apalagi ini bulan Ramadan. Habib boleh tidak terima sama saya. Saya tanya pada Habib se-Indonesia, maaf, saya tanya, siapa yang memberi gelar Habib? Umatnya Rasulullah atau Rasulullah sendiri atau Allah Subhanahu wa taala? Ini wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Untuk memisahkan benar dengan salah, akhirnya gelar itu diberikan oleh pengikut Rasulullah, seumpama pengikut Rasulullah, bentuk rasa cintanya kepada Rasulullah dengan duriahnya yang sesuai dengan standar. Jadi tidak merusak yang lain. Ini pembuanan karakter. Akhirnya timbullah fitnah-fitnah antara Habib. Akhirnya dengan pengikut Rasulullah sendiri. Lah kalau kamu Habib, saya siapa? Saya celeng. Saya tidak dikasih Allah. Saya juga Habib. Habib itu kalau ditambah Habibullah, kekasihnya Allah, kamu paham? Makna kekasih Allah. Allah itu cinta pada makhluknya. Allah itu punya sifat Rahman Rahim Ar-Rahman. Sifat waras aslinya Allah. Allamal Quran, yang mengajarkan petunjuk Quran. Khalaqal insan, menciptakan manusia dulu. Bentuk manusia, belum derajat pangkat dan jabatan, belum bahasa Rasul. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allamal Hul Bayan. Penyampai sempurna yang dapat wahyu itu dikategorikan apa, dikatakan kategori apa. Hingga ditunjukkan alam semesta. As-samsu wal qamaru bi husban, wan najmu was sajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tabghu fil mizan wa aqimul. Jangan saya nanya. Wa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Itu saya apa? Allah Maha Pengampun, saya diampuni. Allah Maha Penyayang, saya disayangi. Ar-Rahman, dan saya diajar langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukti manusia diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan ada akal pikiran. Jadi jangan merusak tatanan agama ya. Itu agama buat doktrin, buat kelompok. Mana ada Rasul begitu? Tulisan Rasul seperti itu. Betul Gus Fuad, saya dukung. Harusnya tinggal nongkrong, nyantai, enak. Dikira saya tidak tahu Habib. Di Banjar dimanapun saya tidak tahu Habib. Penjual minyak wangi terbesar, grosirnya di Pekalongan saya tidak tahu. Yang jual kain sutra, saya juga tahu. Orang Arab sudah tahu, belinya paling 4 meter. Saya tahu semua. Tapi kalau ada bahal seperti ini, saya tidak suka dengan bahal. Justru merusak Habib. Akhirnya apa? Dibuka kejutnya dengan lupis begitu. Dikira Habib pengemis, dikira Habib begitu. Itu lupis sama tijil. Kalau saya masih punya toleransi pengetahuan, paham nggak? Cara menyayangi Habib yaitu dengan aturan Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Kita tidak membuka peperangan.
Tapi ini harus kita luruskan. Itu pesannya guru sekumpul. Jangan diikuti. Kalau Habib salah jangan diikuti kata-kata guru sekumpul. Kalau Habib salah jangan diikuti, itu kata-kata guru sekumpul. Kalau Habib salah jangan diikuti, kata Habib apa? Guru sekumpul. Tapi jangan diperangi. Paham? Jangan diperangi. Justru dijaga. Caranya menjaga dengan bagaimana? Mau kita ikat kayak sapi? Hah? Mau kasih kita kendali? Pakai besi cocotnya kayak kuda? Tidak kan? Pakai apa? Petunjuk Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak benar adalah tidak benar pada siapapun tidak benar. Anda memahami guru sekumpul setengah itu pakai innama yurid lawriyut ibaan kumuhisa ahlal baiti wa tohirkum tadhiro. Pakai inna ketentuannya menjaga dan melindungi, tidak memerangi, itu bagai inna ketentuannya Allah dan Rasulnya. Bukan dikasih makan, bukan kayak gini, bukan disembah-sembah, bukan dicium-cium tangannya, bukan. Tapi dengan petunjuk Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menghormati harus taat pada agamanya Allah dan Rasulnya. Paham? Harus tahu kedudukan Habib itu apa. Ya? Paham? Jangan Habib-Habiban, dikira saya anak celeng. Saya juga Habib. Coba Quran. Coba, Allah Maha Rahman Rahim apa enggak? Maha Pengasih, Maha Penyayang apa? Enggak. Pada siapa? Maha Pengasih, Penyayang. Pada makhluknya. Makhluk itu apa? Hewan, tumbuh-tumbuhan semuanya disayangi. Berarti kekasih kan? Terus kekasih apa? Nah, yang dikasih betul-betul ada mukminun. Dikasih bentuk kafirun, diberi rezeki saja, wa ma min dabatin fil ardi. Hanya rezeki untuk hidup agar untuk contoh kita ini, orang yang iman, yang mau mikir, sadar. Kemudian semoga terbuka, mau mendoakan saudara-saudara kita yang masih kafir dan lain sebagainya, seumpama menggunakan bahasa kafir. Baru bahasa kafir diganti non muslim macam mulutnya sudah mengap-mengap, dasar goblok. Ini bulan puasa ini, Syahrul Ramadan, turunnya Quran sebagai petunjuk untuk orang takwa. Kalau Anda takwa, harus membedakan. Allah tidak membuat perbedaan. Allah tidak memaksa. Hei, Habib, tolong sadar. Ini Habib-Habib yang kurang ajar ya. Tolong sadar. Allah itu tidak pernah memaksa. Kok raimu maksa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memaksa dan tidak medi-medi bahasanya. Tidak membeda-bedakan dan tidak memaksa. Sesampainya aja bro, santai. Lu kayak kepanasan hidup di muka bumi. Habib ini tidak menghormati cocotmu. Arep apa sih kowe? Kowe arep mati kan? Arep gawe kerajaan apa? Habib ingin menguasai dunia apa? Mau diikutin orang apa? Apa sih untungnya diikutin orang? Apakah kamu kalau diikuti orang bisa membuat kebaikan? Hanya kebaikan cocot atau memberikan santunan? Atau kamu merendahkan diri? Bahwa orang mengikuti itu adalah kekasih-kasih Allah. Orang mendekati orang itu kekasih Allah. Karena apa? Sebagai contoh, sebagai petunjuk. Dasar goblok kok tumpuk-tumpuk. Kalau kamu diikuti orang sibuk terus mau kamu apakan? Kamu ajar waktumu kamu tidak habis. Atau kamu cari uang? Atau cari sensasi? Biar dia anggap punya barokah segudang. Bungkus barokah itu apa? Kemudian dicium-cium. Tidak dikasih uang itu nggak ada ember-embernya. Mati bro, kok saya cocot lah. Saya jengkel permasalahan seperti itu. Dan tidak tahu aturannya aja ngomong. Jangan begitulah. Ini Indonesia. Kalau kamu turunan Rasulullah sana di Arab. Walaupun nenek moyang kamu ke sini karena kebaikan. Melihat rahmatnya Allah yang luas. Warahmatullahi wasi'ah. Indonesia punya budaya, punya sistem sendiri, punya begini. Allah yang membuat, kamu jangan kurang ajar di muka bumi. Semua yang membuat budaya di Indonesia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para keturunan Rasul menginjakan karena rahmatnya Allah yang luas akan melihat perbedaan-perbedaan itu, perbedaan hasanah budaya suku sebagai sarana ya yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Kalau kamu inna fi dzalika laayatil liqaumin yattaqun. Kalau kamu tidak mikir berarti kamu somplak. Kamu mau membuat budayanya sendiri. Mau dari segi mana Anda membuat pandangan tentang agama? Jangan menurut cocok dengan logika kamu, tapi hatimu. Dengar itu. Enak aja mengap sana mengap sini. Dan untungnya apa? Kamu sok suci nyatanya kamu mau penjara. Kamu rela mati begini-begini demi umat matamu. Habib iku ora ndek umat goblok sing ndek umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sopo kowe? Sopo yang kayak jeneng Habib? Orang menghargai orang yang memuliakan. Istawal ma'u wal khosabah. Kalau ingin mulia, muliakan orang. Ngajarkan huruf Arab A, I, U. Saya ini orang. Kalau orang yang tahu prinsipnya orang. Kalau orang ingin mulia, muliakan orang lain. Kamu tidak pernah memuliakan orang lain. Kamu memuji-muji sendiri. Kamu mempertuhankan dirimu sendiri tentang kehabiban. Kemudian mengajak orang agar menyembah kamu, mencium kaki kamu. A, I, U, aku iki wong. Uang no wong. Ojo wong no awake dhewe. Iku bener dhewe. Iku penggaweane setan. Benar iki enak telu. Benar itu ada 3. Benar menurut Allah, benar menurut orang banyak, dan benar menurut diri sendiri itu yang paling jelek.
Apakah kayak gitu? Yang dikatakan para habaib yang benar, diam saja. Karena dia sudah menghancurkan kelompok Habib dan membunuh karakter-karakter Habib. Saya tidak terima karakter Habib yang sebenarnya dibunuh. Saya paling tidak terima, hei Bahar. Saya paling tidak terima karakter Habib dibunuh. Jangan ngomong Habib Lutfi berjuang dengan cara halus, dengan cara kasar. Beda, bro. Cara kamu berkacamata, cara kamu berjubah, cara kamu berkata. Apakah itu mau Mau'izatul Hasanah? Mau'izatul Hasanah dari Hong Kong. Apakah itu Bilimah? Bilimah dari Hong Kong. Apakah itu Wajadilum Bilat Hiyasan? Wajadilum Bilat Hiyasan dari Hong Kong. Mana buktinya? Bil hikmah. Mana buktinya amal ma'ruf nahi mungkar? Saya males sebetulnya ikut-ikut kamu mengomeni. Tolong jangan rusak kedudukan Habib. Terutama di sini adalah orang NU yang mengagungkan Habib, yang selalu menjaga Habib, menghormati Habib. Tolong. Masalahnya yang diserang sebetulnya NU. Kamu tidak berani membawa orang Muhammadiyah, dan kamu tidak berani membawa orang HTI dan Salafi. Kamu selalu membawa NU, pengikutmu rata-rata dari NU. Dan ulama NU selalu mengangkat Habib Habaib dan menghormati Habib Habaib. Karena apa? Terbangun dari keluarga Habib Habaib NU. NU adalah keluarga Habib Habaib. Hanya saya yang bukan Habib Habaib. Mungkin saya turunan luwak atau monyet. Karena saya NU pribadi. Tapi saya belajar jadi monyet yang takwa. Menurut kepada bosnya, disuruh, Lutung nak pergi ke pasar, bawa payung. Lutung pergi ke pasar naik sepeda. Naik sepeda. Lutung menari-nari gitu. Gak apa-apa saya dikatakan turunan monyet, gak apa-apa. Tapi kamu yang sudah diberikan darah, jangan asal. Sayang saudaramu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ahlul baiti tafaduri. Yang disucikan, dibersihkan. Walaupun itu penghormatan dari para ulama-ulama besar sebagai pengikut Rasulullah SAW. Itu nama dari situ. Dari Allah tidak ada. Dari Rasul tidak ada. Umat Rasulullah. Karena tahu Rasulullah menangisi umatnya, maka umat balik menghormati, membesarkan, menghargai keluarga Rasulullah SAW. Silakan cari asal kata Habib dari mana. Oke? Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya pribadi, saya mohon maaf kepadamu Bahar. Belajarlah baik. Jagalah keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Paham Bahar? Saya mohon maaf. Ini hanya wasiat-wasiatan sesama mukmin. Agar saling ingat mengingatkan. Itu perintah Allah. Bahwa soinal dan lain-lain. Saling wasiat-wasiat. Sebagai edukasi dan motivasi. Oke? Terima kasih. Syukron kula syukri. Wa farham kula farhi. Wa antafalana wa najatan dinajatina. Amin. Amin. Ya mujibati sa'ilin. Akhirul qaul. Beliau Yuteres terus berjuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bulan Ramadan ini memberikan berkah dan menyadarkan semua umat manusia karena turunnya Al-Quran untuk orang-orang yang takwa. Semoga semua menjadi takwa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.